Tarik dari bawah bareng sama Abah sekarang. La udah sampai di situ dulu tadi semua ya. Kita nafikan terus sebelum kita nafi munfi. La kalimat nafi, ilaha kalimat munfi, illa isbatkan, illallah hanya kepada Allah ya. Nanti di penghujungnya barulah sebutkan nama dia tadi semua. Dia yang menyebut namanya sendiri, bukan kalian yang menyebut namanya. Apapun yang kalian ucapkan sia-sia, tapi biarkan dia memanggil-manggil dirinya tadi semua dengan lisan yang ada pada diri kita. Sekali lagi adalah dengan penuh kesadaran sepenuhnya. Tarik nafas kalian dulu. Tarik nafas, tahan sekuatnya. Diamlah. Terus sambungkan. Sambungkan. Semakin kalian tahan, semakin tersambung, semakin nyambung. Kalian mati, dia hidup. Kalian tidur, dialah yang bangun. Lepaskan pelan-pelan. Allah. Tarik lagi. Pelan buang dari Allah. Kenapa harus latih begitu? Supaya kalian mengerti betapa pentingnya napas masuk, napas keluar. Supaya pada saat apapun kalian berzikir, berjalan kemanapun kalian zikir, karena nafas tidak pernah kalian lupakan. Pada saat kalian tidur sekalipun kalian berzikir. Karena pada dasarnya pada saat kalian tidur sekalipun adalah, maka itulah Nabi bersabda, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu, maksudnya tidurnya orang yang sudah hidup hatinya adalah lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh yang lupa pada Allah. Ya, maka itulah penting melatih nafas ya. Tarik nafasmu pada saat kamu sudah mengerti adalah narik nafas ya. Sudah mengerti bagaimana cari narik nafas, maka sesungguhnya disitulah maka dikatakan adalah tiap-tiap napas yang kalian lakukan adalah sebuah permohonan. Maka kalian berjalan pun doa. Kalau napasnya sudah hidup, tak usah lagi kalian meminta apapun. Maka setiap helaan nafasmu ada takdir. Ma min nafasin tuh tadi ila qadarun fika, maka dikatakan ma min nafasin tubdihi ila, setiap napas yang kau lakukan ada takdir Allah yang berlaku. Maka pada saat berjalan bagaimanapun, sekali-kali di mobil, di motor, dimanapun, tahanlah nafas. Sadarilah bahwa sesungguhnya sebenar-benarnya nafas itu adalah ruh. Dan sebenar-benarnya ruh adalah hayat, Nur Muhammad, Nurullah, Allah lah nafas itu. Maka kalian akan selalu sadar pada nafas itu ya. Maka marilah kita latih dengan
Zikir la ilaha illallah yang Abah akan tanamkan belahkan dadanya, ya. Tadi semua, ya. Mari kita tarik lagi dari bawah, kita sama-sama adalah belah dadanya. Lepaskan aku empatmu. Kalau kamu nama Ujang, buang Ujangnya. Kalau kamu nama Adim, buang Adimnya. Kalau kamu nama Usman, buang Usmannya. Tariklah. La. Itu artinya aku bukan Usman. Aku bukan jasad. Aku bukan pikiran. Aku bukan perasaan. Itulah. La. Aku tidak hidup kecuali dihidupkan. Aku tidak wujud kecuali diwujudkan. Aku tidak mendengar kecuali diizinkan mendengar. Itulah lah. Makanya pada saat nanti dzikir, nikmati. Sesungguhnya adalah penegasan pengisbatan tiada ilah kecuali Allah, bahwa yang wujud hanya Allah, bahwa yang hidup hanya Allah, yang mendengar juga Allah, yang kaya juga Allah, yang menghidupkan juga Allah, yang mematikan juga Allah. Nanti dalam dzikir itu begitu, sehingga kalian nikmatilah. Ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Nanti kita latih, ya, bareng. Kita malam ini latihan, setuju? Kita latihan. Apapun harus latihan. Naik motor juga apalagi perjalanan zikir. Itulah kesadaran lurus dibangun. Ayo sekarang kita sampai saja pada latihan bareng dengan zikir la ilaha illallah. Tidak usah lama, 5 menit, 10 menit, tapi dibangun dengan kesadaran, ya. Sadar bahwa aku tidak wujud, sadar bahwa aku tidak hidup, sadar bahwa aku tidak punya ilmu, sadar bahwa aku tidak punya apapun. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa, tak punya apa-apa. Itu. Kalau ingin punya apa-apa, rasakan tak punya apa-apa. Kosongkan. Jadi seolah-olah la ilaha illallah itu sedang menimba egomu yang selalu merasa ada. Illah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu begitu tadi semua. Sampai nanti pulang dari sini dadanya sudah kosong. Hutangnya, apanya, semua kotorannya, bencinya, dengkinya. Illallah, la ilaha illallah. Semuanya cabut tadi semua. Kita ini bebarengan, sama-sama bersihkan dada kita sama-sama. Anggaplah sebuah energi. Kita ini sekarang bukan lagi Abah, kalian, bukan Udin, bukan Usman, bukan Jubaidah, bukan Marni, bukan siapapun, ya. Tapi kita satu rasa, satu nafas, satu hidup, satu rasa, satu nafas, satu hidup, satu irama, supaya nanti bahagianya satu. Tadi selalu bersatu, tadi semua, ya. Ayo tarik dari bawah untuk latihan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la terus cabutlah di dadamu kotoran illallah, la ilaha illallah, terus sifat benci habisnya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sifat dengki, sifat hasud cabut illallah, la ilaha 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 illallah, la terus illallah, la ilaha 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 illallah, terus sebut illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, sifat bencimu, sifat dengkimu, sifat marahmu, sifat dendammu, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus illallah, niatkan mencabut. Terus la he 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sebelum berakhir, karena kita niatkan mencabut sifat-sifat madmumah, kita segala niat amal itu tergantung dari niat. Marilah kita tutup, habiskan sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, sifat marah, sifat sombong, sifat kibir. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya salah satu yang kalian bisa latih. Jadi pada saat sebelum berzikir adalah penyerahan dulu semuanya. Karena nanti yang berzikir jasadmu, biarkan telanjangi tadi semua ya. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, kembalilah pada tubuhmu tadi, batinmu, dohirmu tadi, sucikan segala. Wa nafsi wa masawaha falhamaha pujuraha wa taqwaha tadi semua. Maka kita adalah qad aflaha man zakaha. Apa itu qad aflaha man zakaha? Sudah pasti untungnya orang yang membersihkan tadi. Sudah pasti untungnya yang membersihkan rumahnya tadi. Man dakhala tuh. Kalau sudah bersih, takhalli adalah maka pasti untung. Apa yang harus dicabut tadi?
sifat-sifat madmumah. Maka dari awal proses zikirnya penyerahan. Lepaskan aku 4, lepaskan aku 3, biarkan dia ruhmu. Rasulullah sifat yang sedang mengingat zat tuh. Diri dohir sedang mengingat diri dia yang batin. Si gula sedang menyebut-nyebut si manis. Tapi si manis di penghujungnya adalah mengundang si gula. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Pada saat Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, rasakan kepalamu adalah mimnya, rasakan dadamu adalah haknya, rasakan udalmu sebagai mimnya, rasakan kakimu sudah menjadi dalnya. Itulah sebetulnya zikir. Jadi zikir itu bukan kerjaan si Usman, bukan si Adang, si Omed, bukan. Tapi sifat yang sedang mengingat zat. Gula yang sedang mengingat manis. Tapi manis itu ya gula. Gula itu ya manis, itu dikir itu. Kalau nggak begitu nggak berdampak. Nyebut-nyebut tapi nggak ngerti dan tidak ada dampak tuh ya. Nanti pada saat sholawat nariyah kita haluskan Muhammadnya supaya tubuhmu berkah, tubuhmu kaya, tubuhmu bahagia. Kalau perempuan tambah cantik, tambah bercahaya, inner beauty-nya keluar karena kebusukan di hatinya sudah dicabut. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali dia yang mensucikannya. Nah, sekarang adalah dengan belajar menekuk lidah. Marilah kita lakukan dzikir khofi, adalah zikir dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Tadi sudah terbiasa dalam amaliyah kita ini banyak menahan nafas. Nah, dalam zikir khofi juga sama. Maka nanti dalam kegiatan bapak-bapak dan ibu-ibu tadi, setelah zikir ma'agoflatin, barusan disebutnya dzikir syariat. Tapi dzikir syariat juga yang dzikir dia, bukan yang lain. Tadi semua dia ingin mendengar kalamnya. Dia yang berkalam didengar oleh samanya. Tuh. Dan gerak tubuhnya nampaklah fiilnya. Maka rasakan gerak dzikir la ilaha illallah. Justru bukan melihat kalian yang berzikir. Nah itulah ya. Nah sekarang dengan zikir mari adalah dengan menyebut namanya tadi. Karena ini banyak nanti kita praktekkan. Menyebut nama dengan hati ya. Pada saat nanti praktek sholat mi'raj, pada saat nanti melaksanakan juga adalah mandi tobat di kolam, adalah menahan nafas tadi semua ya. Menekuk lidah tadi semua, menyebut-nyebut. Nah sekarang dari zikir ma'agoflatin pindah kepada zikir ma'ayakdotin. Baru nyebut-nyebut di hati Allah, Allahu,
Allahu, Allahu, itu baru nyebut, belum tersambung dengan Allah itu, karena baru di asma tadi. Tapi itulah jalannya dari zikir ma'a goflatin dengan zikir la ilaha illallah, masuk kepada zikir ma'ayakdatin dengan menyebut Allah, Allah. Nanti sejalan pada saat Bapak mandi tobat, pada saat Bapak ingin mensucikan tubuh, guyur dalam hati, tekuk lidah, rapatkan gigi, guyurlah air. La ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku. Tuh. La ilaha illallah, itu di dalam hati, di kamar mandi bacakan, sucikan tubuhku, sucikan tubuhku. Barulah Allah, 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 sucikan hatiku dari semua. Nah, pada saat sucikan hatiku, pada saat mandi itu, apa yang mau disucikan? Sifat-sifat madmumah, ya Allah, dengan wasilah air ini. Maka tadi dari awal, airnya jangan dipandang sebagai air, pandang sebagai Nur Muhammad. Maka bacakan pada air bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur. Tadi hanya Nur Muhammad yang bisa mensucikan Nur Muhammad dari semua, ya. Nur Muhammad yang menyaksikan Nur Muhammad tadi semua. Maka airnya sudah bukan lagi air. Maka tadi bacalah la Allahu Allah Allah Allah, sucikanlah hatiku Allah. Tuh. Barulah nanti yang ketiga adalah guyur lagi, yang ketiga lagi sampai 9. Sucikan jiwaku dari semua, ya. Itu saja. Maka sekarang dikir hopi pun sama dengan menyatukan Allahu, tuh, dari asma ke sifat. Allahu Allahu Allah Allahu Allah, itu di hati. Allahu Allah Allahu Allah di hati, ya. Tadi semua. Jadi sucikan Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Nah, sekarang marilah latih. Tekuk lidahnya, rapatkan giginya, tahan nafasnya, pindah dikirnya. Sok tarik nafas. Sebutkan di hati Allahu Allah Allahu Allah. Terus tahan nafasnya, terus sebutkan Allahu Allah Allahu Allah. Kalau engap, buang napas dari hidung, gigi jangan dirubah. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Terus, ya. Ayo terus belajar, ya, supaya hatinya hidup. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Terus sebutkan dengan penuh kepasrahan. Tadi semua Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Tadi semua, ya. Tadi terus sebutkan tadi semua, ya. Engap, buang tadi semua, ya. Tadi menyebutkan dengan diam
tadi semua dengan tadi ya Allah 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 Allah, tutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi semua ya. Nah itu beberapa ya. Nanti dari zikir ma'a goflatin barusan sudah pindah kepada zikir ma'a yakdotin. Nah sekarang adalah zikir ma'a hudurin. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Tuh, Allah itu ditulis Allah, Allahu nurus samawati wal ar. Sekarang buang alifnya, masukkan lillahi ma fis samawati wal ar. Buangkan lagi lamnya, lahu ma fis samawati wal ar. Tinggal hu. Sekarang hu udah tadi sampai hu. Sekarang lepaskan dari hu, la sautin la harfun. Nah itulah bicara dengan Allah dengan diam. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, nggak usah ngomong apa-apa, diam. Terus naik, masuk napas, keluar napas. Diam, heningkan, ibarat danau, biarkan danau itu jangan bergoyang. Pikiranmu kosongkan, biarkan bening, bening di hatimu. Seumpama danau yang jernih, jernih sekali. Sehingga terpantullah cahaya bulan pada danau itu. Langit pun terpantul pada danau itu. Kau usah menyebut apa-apa. La sautun la harfin. Tiada suara, tiada huruf. Coba ayo latih 2 menit dengan Abah. Terus kosongkan. Kalau sudah engap, buang nafasnya di hidung. Terus tarik lagi nafas. Buang nafas. Nah, sekarang sebagai penutup, Abah ingin ajarkan menyatukan. Karena sudah dohirnya dan batinnya sudah disatukan. Kita hidup di alam dualitas. Ada susah, ada senang. Kita buang susah, tinggal senang. Ada miskin dan kaya. Ayo kita lepas miskin, hadirkan kaya. Karena dualitas, maka ada untung, ada rugi. Maka buang rugi, tinggal untung. Maka ada surga, ada neraka. Maka buang neraka, tinggalkan surga. Karena kamu hidup di sini itu untuk bahagia. Maka sementara jangan ada dualitas. Bentangkan tanganmu begini. Ayo bentangkan tangannya. Bentangkan tadi semua. Anggap saja ini sayapmu. Kalianlah malaikat sekarang yang bersayap kiri dan kanan. Yang selalu menderita, kanan bahagia, kiri sedih. Satukan sekarang, gak ada lagi sedih. Yang selalu menderita, rugi dan untung. Ayo buang ruginya, tinggal untung. Inilah satukan. Karena itulah hidup di alam dualitas. Kau diberi 2 mata, kau diberi 2 telinga, kau diberi 2 tangan, kau diberi 2 lubang hidung, kau diberi 2 paru-paru kiri kanan, kau diberikan 2 ginjal kiri kanan, kau diberikan juga 2 payudara. Buat laki-laki 2 biji burung, kau juga punya 2 kaki. Sekarang tadi wahada yuwahidu tauhidan. Satukan, bentangkan tangannya begini, tarik ke atas. Satukan.
Tadi semua. Rapatkan 10 jarimu, ya. Lapatkan seluruh jarimu. Tariklah ke dalam bawahmu dengan sedikit tertunduk. Tadi semua, ya. Maka sebagaimana bayi dalam kandungan, masukkan 2 jempolmu, dimasukkan di mulutmu. Seperti itulah bayi dalam kandungan. Kau leburkan, kau pasrahkan, kau serahkan. Pasrahlah pada Dia yang punya hidup. Kau tidak punya hidup. Kau tidak punya apa-apa. Satukan pada dadamu. Pasrahkan pada Dia. Allah, 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 Allah. Lepaskan, diamlah, diamkan di dadamu. Satukan, satukan, satukan rasamu. Satukan bahagiamu. Satukan. Mari satukan nafas dengan Abah, tahan bersama-sama. Lepaskan. Sudah, cukup, 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 cukup. Ya. Marilah kita bersolawat. Tubuhmu sekarang rapikan. Rasakan rasa Rasulullah pada tubuhmu. Tiap hari kau hidup bersama Rasulullah Muhammad pada dirimu. Rasakan rasa Rasulullah pada dirimu. Mari kita bersalawat naria. Cukup saja 7, ya. Bukan banyaknya, tapi harus dirasakan. Rasakan kepalamu mimnya. Rasakan mendadamu adalah haknya. Rasakan perutmu adalah mimnya. Rasakan kakimu adalah dalnya. Mari kita sama-sama baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan. Terus ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan. Terus tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim
wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Satu lagi aja. Allahumma wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lam'atin wa nafa. Udah cukup ya. Jadi malam hari ini, karena nanti kalau sudah ngerti dikir, sholawat, nanti baru kita ini latihan saja. Minggu lalu ijazah, minggu ini latihan. Bulan lalu ijazah, karena Abah ingin semuanya sholawat dan dikir itu benar tadi semua ya. Sekarang baca, lepaskan dua telapak tangannya begini. Sholli ala Ahmad, Sholli ala Muhammad, Qul huwallahu ahad. Tiupkan pada tangan kalian, usapkan pada seluruh, adalah dari mulai atas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kembalikan matamu, peganglah matamu semua. Ya Allah, ampuni dosa dari mata ini. Tariklah ke telingamu, wuduklah, lepaskan. Selama ini dengan telinga ini kami banyak berbuat salah. Ya Allah, dengan keagungan Rasul Muhammad pada diriku. Maka kemudian usapkan pada wajah, masukkan saja lidahnya tadi semua, usaplah bibirmu tadi semua ya. Ampunilah segala apa yang keluar dari mulut ini, sama saja kayak kumur-kumur. Kemudian usap dadamu tadi semua ya. Biarkan lebar hatimu, lebar, lebar, lebar tadi ya. Bahagia, bahagia, bahagia. Tadi semua. Maka Abah ingin ajak pada kalian adalah, ayo katakan untuk mencabut karma-karma yang dulu tadi semua ya. Tadi kan udah kata sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, qul huwallahu. Nah sekarang yang mencabut itu bukan kamu lagi. Maka tarik nafas ya, rapatkan gigi. Maka di hati katakan, jangan dulu ditahan, tapi katakan dalam dirimu, ya Allah, siapapun yang pernah punya dosa pada diriku di masa lalu, pada malam hari ini ya Allah, di bulan Rajab ini, tak ada lagi manusia punya dosa di hati ini. Kemudian nanti lepaskan oleh kalian. Jadi tarik nafas tadi, tahan. Pada saat kalian tahan nafas, cabutlah karma-karma buruk yang ada di sini. Dengan bagaimana cara mencabutnya? Katakan pada diri kalian, apapun ya Allah, siapapun, bagaimanapun orang yang punya dosa, baik ucapan, perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, yang tercatat dalam dada ini, maka malam hari ini aku bebaskan ya Allah. Gitu. Itu yang pertama, tarik nafas itu. Ya Allah,
Aku bebaskan di Rajab ini ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan keagungan bulan Rajab-Mu. Maka aku bersihkan di jantungku, di kolbuku, catatan orang-orang yang pernah ku benci. Ya, yang pernah membenciku, yang menyakitiku, yang siapapun baik sengaja maupun tidak sengaja, aku maafkan malam ini. Sok tarik nafas, tahan, katakan oleh kalian, kosongkan, bebaskan dari penyakit kulit. Sok katakan di dalam diri masing-masing, aku bebaskan ya Allah orang-orang yang punya dosa pada diriku, pada kehidupan dulu atau kapanpun, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalian keluarkan dengan nafas seolah-olah mencabut. Allah tadi semua. Apapun sekarang adalah karma-karma buruk yang pernah diucapkan oleh kakakmu, ibumu, bapamu, bahwa kamu orang miskin, bahwa kamu orang susah, bahwa kamu ini nggak pantas bahagia, bahwa kamu ini orang kecil, kamu ini orang jelek. Itulah yang menjadikan diri kalian terjebak. Mari kita hapuskan, kita ganti. Katakan tadi semua, aku pantas kaya, aku pantas bahagia, aku pantas menerima semua. Ya Allah, pantaskan, pantaskan, pantaskan. Terus semua katakan, ya. Cabut apapun catatan buruk dulu, apapun yang pernah diucapkan oleh bapamu, ibumu, saudaramu, siapapun yang membuat kau merasa kecil, sekarang cabut, keluarkan lewat napas. Allah sampai kosong, tiup Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kalau masih belum puas menyampaikannya, tarik lagi napas. Lari semua, cabutlah. Sejak aku mendengar, sejak aku paham mereka, apapun yang dikatakan ibu bapakku tentang aku tidak pantas bahagia, aku ini orang miskin, orang kaya, maka hari ini aku ingin mengganti. Allah kali semua. Sekarang sebaliknya, energi, karena semua ini kita satu nafas, napas Abah, napas kalian, kita satu hidup, satu nafas. Ayo satukan dengan napas Abah. Mudah-mudahan keberkahan yang Abah miliki tertular pada semuanya. Tadi semuanya ya. Buang Allah. Nah, sekarang kita mendoakan orang-orang yang pernah kita sakiti. Barangkali ibu kita, mertua kita, bapak kita, siapapun ya Allah, yang pernah aku salah mengucap atau mengambil haknya, atau aku mengambil tidak sengaja atau sengaja, maka malam hari ini katakan pada mereka, ya Allah, muliakan mereka yang pernah aku dolimi, muliakan mereka hidupnya, keluarganya, bahagiakan, berkahkan. Coba pada saat kalian lemparkan itu, maka semuanya berbalik pada kalian, keberkahan, kebahagiaan itu. Sok tarik nafas. Tadi semua ya. Jadi itu saja caranya. Abah nggak usah detail, tapi intinya udah paham.
Jadi kalau seandainya yang Abah diajarkan adalah nanti setelah bangun sebelum tidur, setelah bangun, yang pertama tadi pelepasan, penyerahan, penyatuan, satukan di dada, leburkan. Habis itu kalian lepaskan, rilis, takhalli, hal-hal yang pernah buruk. Maafkan semua manusia dan doakan semua manusia, siapapun yang pernah berdosa. Barulah kalau kalian belajar, isilah dengan proposal kalian. Maka Abah minta yang hadir di sini mencatatkan apa yang kalian cita-citakan. Hanya sekali tulis, bakarlah saja. Abah pernah melakukannya. Tadi tulis ingin rumah misalnya 1 hektar, mobil Mercedes 3, rekening masing-masing 1 triliun. Jangan kalau ngayal aja nggak berani, apalagi hidup. Ya, coba ya, jangan nanggung di sini. Tadi semua tak dengan tarikan nafas. Tadi nanti kalian atih di rumah. Coba nanti atakoh bulan depan, karena sekarang ini banyak yang sudah terjadi yang ngikutin. Cuma sayang banyak yang nggak ngikutin, cuma dengerin aja ceramah, prakteknya enggak. Tapi yang sudah berdatangan ke sini ini berduyun-duyun, sudah, wah saya membuktikan, wah sudah membuktikan. Ini coba nanya. Assalamualaikum ya Zat, assalamualaikum ya Nur, assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasad. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nur samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi abdi. Assalamualaikum ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya sayyidi. Assalamualaikum sayyidina wa rasulullah Ahmad sahibul wafat ajul arifin. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqin nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi jamaah yang ada di majlis, dan selamat pagi sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini hari Ahad, kita semoga udah rasakan adalah suasana sudah mengahadkan diri kembali dari ahad untuk kembali kepada ahad, ya, dan selalu dengan satu rasa tadi rasakan ahadnya Allah, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, ya. Pagi hari ini kita insya Allah akan kita sedikit bicara tentang sejarah peradaban manusia
di alam dunia ini yang sudah begitu jauh, yang sudah begitu lama, ya. Alhamdulillah wa syukrillah kita masih berada pada zaman yang sudah demikian sudah teknologinya sudah mulai canggih. Tetapi kalau merunut kepada sejarah, sebetulnya peradaban tertinggi manusia adalah teknologi yang tercanggih pernah dialami manusia masih jauh. Karena kehidupan ini hanya siklus, ya. Adalah kehidupan ini adalah akan terus berjalan tadi semua bahwa bumi ini pernah memiliki peradaban yang jauh lebih tinggi hari ini. Tapi tanda-tanda ke situ sudah mulai mendekati, ya. Kemudian akan mengalami kehancuran. Sebagaimana hilangnya kaum Babilonia, adalah Mesopotamia, adalah kaum Saba dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dunia sudah mereportase adalah bagaimana sejarah manusia, peradaban manusia. Tetapi yang paling penting yang harus dipahami oleh orang Nusantara, bicara Nusantara adalah bicara Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, juga sebagian daripada Laos, Kamboja, dan juga adalah Brunei, Thailand, Filipina. Ya. Jadi Nusantara itu bukan hanya Indonesia sebetulnya, tetapi adalah merupakan satu kesatuan yang mana dulu antara Kalimantan dan Pulau Jawa itu adalah satu sebetulnya. Karena inilah kisah lempengan-lempengan bumi yang terus bergeser, memecah, yang kemudian adalah demikianlah berlaku hukum pada alam tadi, ya.